Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Seringkali kita, teman-teman, dalam aktivitas kita, seringkali kita merasa nggak percaya diri. Ya, kita menjadi orang-orang yang nggak pede melakukan sesuatu, ragu-ragu atau nggak punya prinsip untuk melakukan sesuatu. Nah, ada satu tips yang teman-teman bisa lakukan untuk mencoba melakukan sesuatu. Ya, untuk melakukan sebuah action tertentu, untuk melakukan hal yang kita akan lakukan. Salah satu tipnya adalah kita bersama-sama. Ya, jadi kalau kita takut melakukan sesuatu, maka takut ketemu takut, insya Allah jadi nggak takut. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama bahas, teman-teman, salah satu tip agar kita memiliki kepercayaan diri, salah satu tip agar kita bisa melakukan sesuatu dan pede menjalankan sesuatu. Salah satu tipnya adalah kita dengan bersama-sama. Dan tema kali ini kita akan bahas action, kita bisa karena bersama. Yuk kita bahas bareng-bareng. Teman-teman, jadi salah satu cara agar kita lebih percaya diri, kita lebih berani melakukan sesuatu adalah teman. Bener banget, jadi teman itu ternyata berperan besar dalam hidup kita. Ya, jadi kalaulah kita boleh katakan tim itu menjadi penting. Ya, jadi kalau kita sendiri, superwoman, superman maksudnya ya, kita super sendiri begitu, ya mungkin kita kuat, kita sendiri, tetapi akan lebih powerful lagi kalau kita bersama-sama. Kalau kita punya tim, ya, kalau kita memiliki orang atau teman atau sahabat yang visi dengan kita, searah perjuangan dengan kita, setujuan dengan kita. Makanya kalau hari ini kita sedang galau sendiri, nggak pede banget menjalankan sesuatu, maka yuk kita cari teman, kita cari tim yang saling support kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Cara yang kita lakukan yang pertama adalah kita cari mereka-mereka yang punya komitmen yang sama dengan kita, satu arah tujuan, satu arah perjuangan. Kalau mungkin kita hari ini sedang, teman-teman mahasiswa, aku lagi cari teman yang sama-sama menyelesaikan skripsi, ya udah cari teman yang sama, saling bekerja sama dalam tugas-tugas misalnya. Atau hari ini teman-teman yang sedang belajar WFH, daring dari rumah misalnya, ya carilah teman yang sama-sama, tugasnya sama, kita saling berkolaborasi, saling mengerjakan sesuatu yang sama, insya Allah bisa. Atau kalau ada tugas, tugasnya sendirian nggak bisa, ya udah tugas bareng-bareng. Maka kita cari komitmen, mereka yang punya komitmen bersama untuk saling support, untuk saling memberikan dukungan, untuk saling berjalan bersama. Kita harus cari tim atau teman yang seperti itu, teman-teman. Kenapa? Karena dengan tadi bersama, insya Allah kita akan menjadi bisa. Kita bisa karena bersama, dan itu akan memunculkan action atau aktivitas yang mengarah kepada apa yang kita mau lakukan. Yang kedua, yang perlu kita bangun setelah kita bangun komitmen adalah kita bangun mentalitas. Kita bangun mental, teman-teman. Jadi kita bangun kultur budaya dalam tim itu. Kultur atau budaya dalam tim, aktivitas tim yang harus kita samakan. Apa itu? Seringkali di beberapa literatur disebutkan kita harus punya we, not me. Jadi bukan hanya saya, tetapi kita. Ya, jadi semangatnya bukan hanya saya nih, tetapi kita bersama. Ini harus kita bangun, karena hari ini yang sebagai makhluk sosial nggak mungkin kita hidup sendiri. Maka kita butuh teman, kita butuh tim, kita butuh sahabat yang memang memberikan support terbaik dalam setiap aktivitas kita. Ya, ini jadi penting. Nah, mentalitas apa yang dibangun? Ada 4 mentalitas, teman-teman. Yang pertama adalah trust. Ya, mentalitas saling percaya. Nggak mungkin dalam tim tapi saling mencurigai, nggak tim banget kan? Dalam tim tapi saling mengejek, dalam tim tapi saling membuli, dalam tim tapi nggak ada kesamaan langkah, dalam tim tapi nggak ada hal-hal yang mengarahkan pada tujuan yang sama. Ini yang jadi masalah. Yang kedua, selain trust adalah giving, memberi. Jadi yang namanya tim itu bukan hanya minta, tapi memberi. Jadi aku bisa apa ya untuk ke teman aku bisa bantu apa ke teman aku, aku bisa kasih saran apa ya, aku bisa kontribusi apa ya. Oke, ini yang kedua. Jadi selain trust, kepercayaan, harus giving, memberi. Hari ini adalah dimana masa kita memang harus banyak-banyak memberi, teman-teman, ya.
mungkin kita merasa kita ini udah luar biasa tertekan, tapi kalau kita lihat di kanan kiri kita, ternyata masih banyak orang yang mungkin lebih membutuhkan daripada kita. Yuk kita berikan sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Harta kita, ilmu kita, kesempatan kita, waktu kita berikan untuk tim kita. Karena kita punya satu kesatuan tujuan, satu kesatuan harapan, satu kesatuan visi yang akan kita raih. Oke, yang kedua giving. Yang ketiga adalah sharing. Jadi setelah trust adalah giving, kemudian sharing. Kita berbagi. Ya, jadi kalau setelah memberi, kita mungkin senada ya dengan giving, tapi sharing, berbagi. Berbagi apapun kebaikan yang kita miliki hari ini. Berbagi ide, berbagi inspirasi. Ya, semoga inspirasi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman semua. Kalau ada masukan, saran, silahkan bisa nanti disampaikan di kolom komentar. Aku mau sharing ini dong, tolong dibahas sharing ini dong. Silahkan nanti, kalau saya bisa, saya ingin belajar begitu. Karena pada prinsipnya saya juga ingin belajar. Dan ketika belajar, saya harus sampaikan apa yang saya dapatkan. Sharing, berbagi. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk share kebaikan, sharing kebaikan. Berbagi kebaikan. Memberikan yang terbaik apapun yang kita miliki hari ini. Oke, jadi ilmu, kesempatan, dan seterusnya kita akan berikan. Dan itu hukumnya adalah hukum kausalitas, teman-teman. Jadi ya sungguhnya ketika kita memberi itu bukan berkurang. Kita berinfak, bersedekah, kita berbagi itu justru nggak kurang, tapi justru bertambah. Oke, jadi kita ngasih, kita memberi, mungkin secara matematis yes berkurang, tapi ternyata kita akan bertambah kebaikan, bertambah ketenangan hati, bertambah semangat, bertambah motivasi, dan seterusnya. Giving, sharing. Yang terakhir, untuk membuat action sebuah tim yang luar biasa, agar kita bersama, apa semangat yang harus kita bangun adalah semangat respecting. Ya, hari ini respect itu menjadi penting. Empati itu menjadi penting. Hari ini banyak sekali orang yang ngomong, termasuk saya ngomong, tapi di satu sisi kita butuh orang yang mendengar omongan kita. Maka kita harus respect pada orang-orang yang sekitar kita yang mungkin mereka ingin curhat ke kita. Dengerin saja, dan itu jadi pahala kita, karena menyenangkan orang yang ngobrol dengan kita. Respect, oh dia lagi galau, oh lagi butuh perhatian, oh dia lagi butuh teman, oh dia lagi oke. Dengan kita mengatakan satu hal saja, terima kasih, mohon maaf, ini mungkin respect ya. Mungkin ke adik kita, ke kakak kita, ke saudara kita, ke teman kita. Apalagi ini ngomongin tim, teman-teman. Ya, ngomongin sahabat, ngomongin teman seperjuangan, ngomongin teman dalam pekerjaan yang harus selamanya bersama mereka. Nggak selamanya sih ya, dalam hampir sebagian besar hidup kita bersama dengan mereka. Maka kita harus respect, kita harus mendengarkan apa yang kita harus perhatikan dengan tim kita, dengan atasan kita, dengan partner kita, dengan bawahan kita. Maka kita harus respect, mendengar. Hari ini banyak yang pengen ngomong, tapi sedikit sekali yang pengen mendengar. Maka kita dalam sebuah tim selayaknya harus mereka yang mau mendengarkan, ya, berempati terhadap tim kita. Oke, jadi intinya yuk sama-sama kita berkomitmen terhadap tim kita, saling support, memberikan support yang terbaik untuk melakukan langkah bersama. Dan yang kedua, kita membangun mentalitas we, yang di sana ada trust, ada giving, ada sharing, dan ada respecting. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita. Kita punya teman, kita punya tim, kita punya saudara, kita punya orang-orang yang mengantarkan kepada tujuan yang sebenarnya, dan kita dimudahkan oleh Allah setiap urusan kita, cita-cita kita, harapan kita, dream kita. Dan semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bermanfaat kepada sesama. Jangan kemana-mana, dan insya Allah berikan saran-saran teman-teman ke saya untuk bisa kita sama-sama belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Hadi, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.